Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas dari hasil komentar dari salah satu subscriber kita di Iqbal YouTube. Dia seorang newbie yang minta dibetelin antara BMW E30, E36, dan E46. Nah, dia minta juga untuk direkomendasiin lebih yang mana untuk para newbie. Jadi, saya akan bahas di sini semua tentang E30, E36, dan E46. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, untuk para newbie, kalau kalian lagi nyari BMW E30, saran saya, kalian harus cari yang sudah full restorasi atau sudah full perbaikan. Atau cari yang benar-benar mobil simpenan. Karena apa? Ini kan konteksnya kalian nggak ngerti apa-apa ya, namanya juga newbie. Ini bakalan ngerepotin kalian banget. Kalau kalian belinya asal, kalian nggak ngerti cara belinya, atau kalian nggak ngerti cara ngeceknya, ini akan berantakan banget. Jadi, kalau kalian mau beli E30, saran saya cari yang udah full restorasi. Biasanya di anak-anak klub tuh yang biasanya bagus-bagus. Oke. Di BMW E30 ini kode mesinnya M40 dan kode mesin M40 ini kebanyakan bunyinya kayak tukang nasi goreng, tek 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 gitu, dan kenceng dan nyaring. Dan itu kalau saran saya kalian jangan beli yang kayak gitu, karena apa? Noken as dan HVA-nya itu berarti sudah kering atau udah sudah haus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian lihat dari sektor bodi. Nah, ini bodi yang paling terutama karena apa? Nih mobil udah lebih dari 30 tahun. Oke, ya kalian cek dari sisi bodinya. Nah, ini pasti udah banyak banget yang keropos dari bawah dek nih atau injekan kaki pedal itu biasanya udah pada bolong kanan dan kiri. Udah gitu dari bagasi sampai ke dudukan arem itu pasti banyak yang udah keropos. Dan kebanyakan juga sasisnya, ban depannya udah nggak rata. Nah, ini jangan kalian beli. Karena apa? Kalau kalian udah beli kayak begitu, susah di spuringnya. Nanti kalau pada saat spuring pasti nggak bener. Dan kalian kalau pakai pasti akan handlingnya pasti nggak enak. Oke, selanjutnya itu kalian lihat dari sisi kabel. Ini paling banyak banget. Karena apa? Dulu banyak banget orang-orang yang belum bisa nanganin BMW, AC-nya mati di jumper. Akhirnya apalagi yang mati di jumper. Nah, ini kalian hati-hati di situ. Saran saya kalau kalian mau beli E30 sama anak-anak komunitas atau yang sudah full restore dari mesin sampai body dan segala macam, itu saran saya. Dan yang kedua, untuk masalah harga, nah harganya di BMW E30 ini sangat menarik, bisa ngelebihin dari BMW M46. Karena apa? Karena mobil ini sebagai mobil yang bisa dibilang investasi. Kalau kalian beli sekarang, let's say yang harga 100-an atau 100 lebih dikit, itu bisa nanti 5 tahun lagi bisa harganya bisa 200-an. Karena apa? Demand-nya di BMW 30 ini makin banyak. Bahkan di harga aksesorisnya ini makin tinggi harganya. Fog lamp depan itu kalau belum pecah itu bisa harganya bisa 5 jutaan. Aksesorisnya lebih mahal dan mobil ini bisa jadi bahan investasi. Jadi pilihan kalian mau yang mana untuk para newbie. Kalau kalian pengen sekedar punya dan kalian bisa buat investasi, beli E30. Oke, mobil yang kedua adalah BMW E36. E36 ini ada beberapa seri dan 318-nya ini ada di 2 tipe mesin. Dan di 320-nya ada di 2 mesin dan di 323-nya ada 1 mesin. Oke, untuk para newbie kalau lagi nyari E36, kalian lihat di bagian bodi dulu. Belakang kanan tempat dudukan aki itu biasanya keropos. Yang kedua lisplang di kanan kiri. Kalian kalau lagi ngeliat iklan kalian lihat aja tuh. Kalau lisplangnya dia udah belok-belok nggak rata berarti ada keropos. Yang ketiga dari kap motor kalian buka di bawah boxing ring itu kalian lihat juga pasti ada keropos. Jadi kalian hindarin itu karena apa? Pekerjaannya akan banyak. Kalau baru keropos aja sih ya masih oke lah. Walaupun kalau saya udah nggak mau. Tapi kalau sudah bolong ini yang bakalan repot, sasisnya bisa bengkok dan pasti di spuring pasti nggak akan kena dan macam-macam lah intinya kemana-mana. Yang kedua untuk para newbie kalian lihat dari sisi perkabelannya, kalian lihat dari boxing ring kalian buka masih bagus apa enggak, banyakan itu udah di jumper-jumper. Udah gitu dari sisi sini, sisi sana dilihat tuh ada kabel-kabel biasanya sambung-sambungan. Nah itu kalian lihat tuh supaya kalian nggak masalah. Karena apa? Kalau kabel ini kalian benerin A, B-nya yang rusak, kalau benerin C, D-nya yang rusak. Nah, itu akan berturut-turut akan begitu terus. Di tipe mesin dari mesin M40, M43, M50, M52 saya saranin kalau nyari 318 mendingan nyari yang mesin M43 aja. Karena apa? Karena faktor usianya itu lebih muda. M43 itu keluar dari tahun 96 ada, awal 97 sampai 99 ada semua.
Tapi untuk yang kalian mau nyari 2000 cc itu di M52 lebih bagus tahun 96. Kalau 94, 95 itu M50. Terus yang di tipe 323 itu cuma satu varian mesin, itu di M54. M52 maksud saya. Nah, ini pasti udah tergolong lebih muda daripada yang sebelumnya. Dia keluar dari tahun 96 sampai 99. Nah, tapi 323 ini ada dua, ada yang ASC, ada yang non ASC. Ini sama aja. Oke, saran saya kalau beli E36 cari yang paling terbaik dan jangan ngelihat harga murahnya, tapi lihat kondisi mobil baru kalian sesuai dengan budget. Karena apa? Kebanyakan teman-teman saya nyari E36 nyari yang murah-murah, yang let's say yang 50-an, terus 60 kecil, kayak gitu rata-rata udah nggak ada yang bagus mobilnya dan rata-rata udah perbaikannya akan banyak. Oke, untuk masalah stabilitas harganya di 323 itu tahun kemarin, 2 tahun kemarin itu naik terus, tapi sekarang udah agak turun. Karena apa? Karena pilihannya orang-orang banyak ke M46. Kalau masalah manual matic itu masalah pilihan, kalian mau lebih yang mana. Tapi kebanyakan di 323 itu kebanyakan yang lebih laku biasanya yang manual daripada yang matic. Oke, yang terakhir di BMW M46. Nah, di BMW M46 ini lebih gampang kalian nyarinya untuk para newbie. Karena apa? Karena tergolong lebih muda. Kalau di M46 itu masih sangat sedikit banget yang kropos atau bahkan yang sudah sampai bolong tuh masih dikit banget. Biasanya kerusakan di BMW M46 itu kebanyakan di transmisi otomatiknya, kebocoran oli maticnya. Nah, itu kebanyakan dari sisi itunya. Jadi, kalau kalian nyari M46, baiknya kalian cek itu lebih dulu, baru kalian ngecek yang lain. Yang kedua itu kalian cek dari kabel-kabelnya, dan yang ketiga kalian cek dari getaran-getaran mesinnya. Nah, untuk harganya di BMW M46 ini lebih cenderung stabil tapi naik. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun yang saya perhatiin harga 318 dan 325-nya apalagi itu naik terus. Yang dulunya harganya kepala 7, sekarang udah hampir kepala 9, bahkan ada yang 90-an, bahkan ada yang 100. Untuk 325-nya ini harganya fantastis banget. Untuk 2001 ada yang buka 110, ada yang buka 120, ini macam-macam. Karena apa? Demand-nya di BMW M46 ini masih banyak banget dibandingin dari E30 dan E36. Bedanya kalau di M46 ini memang bodinya dari segi bentuknya ini memang nggak ketinggalan zaman. Jadi dia udah agak oval-oval sedikit, sudah agak bulat-bulat sedikit. Oke, untuk saran saya, kalian mau beli BMW M46, kalian cari sama orang yang jual yang benar-benar ngerawat, satu. Yang kedua, kalian beli sama orang yang benar-benar ngerti. Dan yang ketiga, kalau kalian nggak ngerti apa-apa, untuk para newbie, kalian baiknya kalian cari inspektor. Tapi, inspektornya pun yang memang benar-benar mengerti tentang BMW. Karena apa? Pengalaman saya, sekarang kan banyak ya, jasa-jasa inspektor. Itu kebanyakan, dia pada saat ngecek di BMW itu ngeceknya bukan caranya BMW, atau dia nggak tahu tingkat kerusakannya BMW yang tipe yang kalian pilih itu apa aja, dia nggak tahu. Jadi hanya secara global. Nah, jadi kalau saran saya, kalau kalian cari BMW M46, kalian ajak teman atau ajak orang bengkel supaya lebih ngerti. Oke teman-teman, itu jawaban saya untuk kemarin yang nulis di kolom komentar yang ngebattlein antara E30, E36, M46. Dan dia juga minta untuk direkomendasiin atau dikasih ranking untuk para newbie, lebih baik beli yang mana. Oke, ini saya bikin dua kategori. Kalau saran saya untuk kalian yang mau beli BMW untuk harian atau yang daily use, baiknya kalian beli BMW M46. Karena apa? Karena tingkat penyakitnya belum terlalu banyak. Nah, tapi kalau kalian mau investasi, punya uang lebih, kalau saran saya nggak ada masalah kalian beli E30, E36. Karena konsepnya kalian berpikirnya untuk ngerawat dan suatu waktu ada yang kalian mau jual, bisa harga lebih tinggi, alias investasi. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan konten hari ini bermanfaat buat teman-teman. See you next video.